Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya guys? Tentu sehat-sehat saja kan? Kita akan kembali ya dengan Pelita Media dengan video tutorial di tanggal 25 bulan 10 ini ya, tahun 2020, tentang bagaimana integrasi data tables pada admin LTE dengan menggunakan PHP ya. Oke, yang mana yang disebut data tables saya akan coba memperlihatkan kepada teman-teman ya, yang mana data tables ya. Itu sudah saya sediakan nanti admin LTE-nya di deskripsi YouTube saya ya. Di sini kita buka admin LTE-nya, tepatnya di indeks ini, diklik aja, dibuka saya menggunakan Google Chrome ya. Nah, di sini ada tables, kemudian data tables. Yang saya maksud tadi data tables itu adalah seperti ini. Data tables ini memiliki berbagai fitur ya, yang nanti kita bisa manfaatkannya. Tidak perlu kita lagi membuat skripnya, kita cukup integrasikan saja data tables ini nanti di skrip PHP kita. Di sini ada fasilitas sorting ya, records ya, bukan sorting ya, itu menampilkan jumlah ya, jumlah per halamannya. Nah, di sini kalau kita klik 100 nanti datanya akan tampil 100. Kalau kita klik misalnya 25 maka dia akan tampil sebanyak 25. Nah, di sini juga ada jumlah datanya. Yang ditampilkan yaitu 1 sampai 25. Kita klik paging ini, dia akan tampilkan 26 sampai 50 dan seterusnya. Ya, dan kelebihan berikutnya, fitur berikutnya ada pencarian. Kita bisa lakukan pencarian dengan mudah ya. Misalnya kita ketikkan saja seperti ini, dia sudah muncul apa yang kita cari ya. Oke, itulah fitur-fitur yang dimiliki data tables ya teman-teman. Kita mulai saja bagaimana integrasinya. Pertama, kita buka terlebih dahulu project kita yang sudah pernah saya buat sebelumnya. Lihat tutorial saya yang sebelumnya ya teman-teman. Nah, ini dia, udah saya select. Nah, di sini dia. Kemudian di sini saya buat misalnya saya tampilkan dulu ya hasilnya ya. Oke, saya tampilkan terlebih dahulu hasilnya. Nama foldernya tadi backend LTE ya. Nah, ini tampilannya. Saya ambil salah satu contoh saja ya. Saya mau yang widget ini saya buat menu misalnya kategori ya. Nah, itu saya cukup buka menu labnya ya. Nah, ini menu labnya saya ganti misalnya di situ kategori ya, saya ganti. Sudah ketemu ya, kita ganti misalnya menjadi kategori ya. Kemudian ini new-nya saya hapus ya, kita hilangkan bacaan new-nya. Nah, ini ya. Nanti ketika saya klik ini, nah ini masih objek not found ya. Nanti saya akan menampilkan data tables ini nanti. Nah, ini. Oh, ini masih objek tampilan data tables yang saya buka sebelumnya. Oke, coba kita masukkan di kategori. Kita buat file baru ya.
di sini. Sebelumnya di backend ini kita buat folder baru namanya kategori. Di dalam folder ini nanti kita buat file yang bernama tampil kategori ya. Oke. Nah, kemudian kita coba cek ya letak file yang ini ya, data-tables ini di mana ya. Nah, ini coba buka di admin LTE master page ya. Nah, di sini page baru tables ya. Nah, ini dia. Saya edit pakai notepad saja, saya pisahkan. Nah, ini saya copy, saya pindahkan ke tampil kategori, saya paste. Oke, setelah saya paste, saya simpan. Kemudian saya akan panggil tampil kategori ini di menu lab tadi ya. Nah, ini menu lab ini kan ada linknya ya. Ini saya panggil kategori foldernya. Kemudian di sini nama filenya tampil kategori .php ya. Tampil kategori .php. Di sini belum ada .php-nya, saya rename dulu. Ini .php. Nah, setelah saya panggil, coba saya simpan ya. Kemudian saya coba refresh. Kemudian saya klik kategori. Nah, tampilannya masih seperti ini, masih acak ya. Kenapa? Karena belum saya panggil, belum tepat pemanggilan daripada foldernya ini. Ini saya hapus ya. Nah, ini karena saya langsung menuju sejajar dia. Coba saya cek ya, apa sejajar di sini. Enggak, CSS-nya berarti hanya satu ya. Melalui folder kategori nanti berarti ini hanya satu ya, tidak dua seperti ini. Ini harus kita hapus. Oke. Ini karena kita hanya melalui satu folder ya, yaitu folder kategori. Kita hilangkan tanda ini satu. Nah, selanjutnya kita langsung ke bagian jQuery-nya ya, paling bawah ya. Kita langsung ke paling bawah. Nah, ini kita hilangkan juga ya. Selanjutnya yang ini kita hapus. Kita panggil ya jQuery .min.js nya ini, karena kita lokal ya, jadi kita panggil aja filenya seperti ini. Kemudian coba kita simpan dan kita coba jalankan ya. Coba kita jalankan. Oke. Kemudian di sini di kategori kita klik. Nah, dia sudah tampil seperti ini ya. Nah, ditampil kategori dia sudah tampil tabelnya seperti ini.
Selanjutnya kita akan coba menghapus ya, kita menggunakan yang ini ya, yang ada pencariannya. Kita hapus ini ya, yang data tables ini kita coba hapus. Nah, itu adanya di pelan-pelan kita hapus ya, pelan-pelan kita coba cari dari sini ya, however ya, coba kita however kita cari ya. Ini diklik di sininya saja ya, kemudian geser ke bawah, tekan shift, tahan, klik delete. Mana yang bersisa seperti ini, backspace ya. Oke. Nah, kemudian yang ini juga ya. Ini yang kita pakai ya, sorry ya, ini kita pakai, kita simpan, coba kita lihat hasilnya. Nah, ini sudah yang ini ya hasilnya. Kemudian karena saya hanya memberi contoh saja ya, saya beri contohnya saja. Saya akan menghapus yang ini, yang example ya, sampai kemari ya. Oke ya. Yang ini kemarin itu sebelumnya di video tutorial sebelumnya dapat dilihat nanti ya, video tutorial sebelumnya itu ini adanya di menu lab, maka kita buka file menu lab ya. Nah, kita buka file menu lab untuk menghapusnya. Nah, ini dia ya. Nah, ini dari sini ya, coba kita hapus sampai kemari ya. Iya, kita pakai sampai ini aja ya, sampai chat nanti ya, chat ini nanti. Nah, ini kita pakai kategori sama chat saja serta dashboard. Berarti yang kita hapus chatnya ini. Nah, sampai sini ya. Nah, ini ya, coba kita delete. Oke, delete, site. Oke, kemudian UL ini hilang ya, kita tambah sini ya. Coba kita tes. Nah, udah ya. Jadi ini aja kita pakai nanti untuk di menu lab. Search-nya coba kita hilangkan ya. Search-nya kita hilangkan. Nah, ini dia ya. Ctrl F aja ya untuk mencarinya ya. Nah, ini search ya. Dari sini aja ya. Tes, tekan shift, tahan, klik. Ini hapus komentarnya. Nah, kita tutup dulu. Coba kita panggil filenya. Menu lab ya, .php. Takkan ya. Karena kita hanya bertujuan untuk menampilkan data ya, dengan menggunakan data tables ya.
Nah, biarkan saja ini menunya tidak tampil ya. Nah, jadi kita biarkan seperti ini ya. Nanti di lain waktu coba kita akan tampilkan menunya di sini ya. Nah, ya. Oke. Mahasiswa itu tadi adanya di HWPT data table, ini saya ganti menjadi data mahasiswa. Saya save ya. Kita coba. Belum berubah ya. Oh, di sini ya. Ini kita copy ya. Maksud saya letakkan di sini aja ya. Salah tadi ya. Sini kata mahasiswa, ininya dihapus. Save ya. Nah, kemudian ini data table sini kita hapus. Data table sini kita hapus, ini dia. Nah, simpan. Nah, tinggal home-nya ya. Kemudian yang ini juga kita hapus, paling bawah ini. Nah, ini dia div-nya, kita hapus. Nah, kita hapus. Nah, seperti ini. Nah ya. Kemudian yang ini di halaman backend pertama tadi, ini jangan kita buat kategori ya. Berarti di menu lab ya, di menu lab tadi coba kita buat tadi di sini kategori kita ganti menjadi misalnya data mahasiswa. Oke. Data mahasiswa aja ya. Ini kita rename file ini. Misalnya rename, kita buat tampil mahasiswa ya. Yang ini tampil mahasiswa. Foldernya kita ganti ya. Ini di menu lab ya. Foldernya kita ganti coba menjadi folder mahasiswa. Oke. Berarti di menu lab ini juga ini folder mahasiswa. Save all. Coba kita jalankan, kita klik. Nah, ini ya udah berubah ya. Nah, ini dia. Data mahasiswa. Oke. Nah, selanjutnya yang ini isinya kita hapus, nanti akan kita ganti dengan kita panggil dari database, maksud saya ya. Isinya kita panggil nanti dari database. Yang ini biarkan aja TR-nya, kemudian kita coba hapus dari sini ya. Tuh sampai terus ke bawah sampai ini sini dulu ya, kita hapus. Oke, kita hapus. Tinggal nanti yang bersisa ini. Yang ini juga kita hapus default ini. Nah, tinggal yang bersisa ini. Save. Coba jalankan. Nah, seperti itu ya. Oke. Selanjutnya kita coba untuk memanggilnya.
Saya sudah sediakan database-nya ya, database-nya. Nah, ini dia ya database-nya ya, UNA 5A ya. Nah, ini dia. Kemudian nama database-nya UNA 5A, tabelnya TBL mahasiswa. Nanti coba, ini masih manual ya, saya tambahkan dari sini ya untuk NPM-nya ya. Saya tambahkan aja dulu datanya ya secara manual ya. Nah, 2 data saja ya, 2 data saja. Nah, coba saya akan menampilkannya dengan data tabelnya ya. Nah, di sini tentu saya sesuaikan di TH-nya ya, tepatnya di file tampil mahasiswa ya. Itu ada NPM ya. Kita buat dulu nomor, baru NPM. Kemudian di sini nama mahasiswa. Kemudian di sini jenis kelamin, alamat, jurusan, jenis kelamin, alamat, kemudian jurusan ya, alamat, jurusan, kemudian kelas. Selanjutnya ini adalah pemanggilan database-nya nantinya di sini. Sebelumnya harus kita buat terlebih dahulu koneksinya, folder ya. Kita buat di sini ya foldernya, config ya. Oke. Nah, udah jadi ya. Ini dia. Di dalam folder config ini kita buat file namanya koneksi.php. Selanjutnya kita buat scriptnya. UNA 5A ya. Oke. Host user $pas, kemudian $db. Oke. Selanjutnya di sini ditampil mahasiswa, kita panggil koneksinya. Dia melalui dari tampil mahasiswa ini satu folder, kemudian menuju folder config, berarti 2 folder, kemudian koneksi .php. Oke, kemudian kita buat tampilnya ya. Sini kita buat $query-nya.
PD ya. Copy aja. Sini sesuaikan dengan database-nya. Ini npm. Copy aja. Kemudian di sini nama underscore mahasiswa, kemudian jika jenis kelamin, kemudian alamat, jurusan, kelas, alamat, jurusan, kelas. Selanjutnya ini kita buat ID-nya table 1, maka paling bawah ini harusnya jadi table 1. Kemudian ini kita hapus saja ya, kita tidak membutuhkannya, seperti itu. Oke, sudah. Coba kita simpan, coba kita jalankan ya. Error ya, ketemu config, berarti ini hapus satu folder aja, yaitu melalui folder mahasiswa, kemudian config langsung koneksi ya, kemudian save, kemudian refresh. Nah, ini nomornya apa ya, tidak berurut ya, satu-satu. Ini salahnya di sini ya. Nah, ini salah letak saya, harusnya di dalam kurung kurawal ya, karena dia melakukan perulangan ya, while ya, dimulai dari angka 1 nomornya. Oke, nah seperti ini. Nah ini kebetulan datanya cuma 2 ya. Ini yang ditampilkan data pertama sampai itu sampai data kedua dari 2 data yang diinputkan, itu maksudnya ya. Kemudian ini record per page, ini penampilan daripada recordnya per halaman. Nah, kalau nanti kita pilih 10, maka ini nanti 10 yang tampil kalau data kita lebih dari 10. Yang selanjutnya data berikutnya kemana? Ke page 2 nanti. Ini nanti muncul 2 ya, kalau kita sudah mengisikan banyak datanya. Kemudian search ini adalah digunakan sangat bermanfaat sekali, yaitu untuk pencarian ya. Nah, ini seperti ini. Ketikkan aja, mau ketikkan npm juga bisa ya, seperti ini. Nah, mau ketikkan nama juga bisa ya. Nah,
mau ketikkan alamat juga bisa, misalnya seperti ini. Oke, ini sangat bermanfaat. Inilah integrasi bagaimana cara penggunaan data tables pada admin LTE. Nanti kita akan coba kembangkan lagi ya. Ini hanya saya gunakan untuk penampilan datanya saja ya, sebagai dasar buat teman-teman bagaimana cara mengintegrasikan data tables ini di admin LTE. Terima kasih, semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe dan dukung terus channel kami Pelita Media. Semoga tutorial yang diberikan bermanfaat bagi teman-teman dan yang teman cari. Terima kasih.